Di sebuah perguruan silat, tanpa aktivitas banting-membanting menjadi budaya. Namun salah satu guru silatnya yang terlihat pucat karena melihat bayangan monster yang lalu menyeretnya dalam kegelapan. Berpindah ke padepokan samurai. Seorang yang sangat mahir juga sedang latihan dalam mengayunkan pedangnya. Sama kasusnya seperti guru silat, ia didatangi oleh bayangan monster yang tiba-tiba menyeretnya dalam kegelapan. Berita ini cepat sampai ke B-Fighter yang mencurigai orang hilang ini ulah Melzar. Berpindah ke Kohei yang sedang melatih juniornya untuk menjadi pesepak bola hebat seperti Messi. Tak lama murid dari padepokan samurai dan perguruan silat mendatanginya dan mengatakan kalau guru-guru mereka telah hilang. Saat ia hendak mengganti seragam, Masari menghubunginya dan menyuruhnya untuk menuju gym latihan tinju. Karena di sana juga ada atlet yang kemungkinan menjadi target si monster Melzar. Sesampainya di sana, Kohei dan juniornya tidak menemukan pelatih tinju. Orang di gym mengatakan kalau ia sedang jogging. Berpindah ke pelatih tinju yang sedang jogging bersama juniornya. Tiba-tiba ia mendengarkan suara aneh dan itulah sang monster dalam bayangan tadi. Berapapun ia melawan namun sang pelatih tetap kalah dan hal itu dilihat oleh Kohei dan junior futsalnya. Namun Kohei tiba-tiba kabur dan tidak membantu. Sampai akhirnya pelatih tinju dihisap ke dalam tubuhnya. Ketika junior futsal hendak menghentikannya, Rengo dan Ayu datang dengan wujud supernya. Mereka pun melakukan pertempuran dengan monster itu. Namun tak disangka skill bertempurnya melebihi Iko Uwais. Rengo yang terdesak pun bahkan akan dihisap juga bertepatan dengan datangnya Kohei. Tampaknya monster ini seperti iblis Bu dari Dragon Ball yang mampu menggunakan kekuatan orang yang ia hisap. Sangat disayangkan Rengo terhisap walau ia sempat melepas armornya. Marah akan hal itu, Kohei menyerangnya dengan seluruh kemampuan yang ada. Namun skill sang monster di atas rata-rata. Kohei pun habis diserang tanpa ampun. Sampai akhirnya Ayu mengeluarkan gelombang ultrasonik yang membuat pendengaran sang monster terganggu. Kesempatan ini digunakan Kohei dan Ayu untuk mundur sementara. Di markas B-Fighter, Masaru memerintahkan untuk tidak menggunakan armor B-Fighter dalam mengalahkan monster ini. Dikarenakan ia akan menghisap setiap kekuatan dan dapat menggunakan kekuatan itu. Untuk itulah sang monster menghisap pelatih-pelatih hebat di setiap cabang bela diri untuk menambah kekuatannya. Tidak menggunakan armor dan hilangnya rekan satu tim serta monster yang sangat kuat, membuat perjuangan mengalahkan monster ini semakin sulit bagi mereka. Sementara di sekolah, Kohei mendatangi junior futsal yang kecewa padanya. Mereka kecewa Kohei tidak melawan dan malah kabur seperti pengecut saat teman-temannya dihajar. Namun Kohei punya alasan sendiri dalam menyembunyikan statusnya sebagai Kabuto. Saat termenung melihat komandernya si Kenggo, Yui datang dan menyemangati kakaknya kalau ia akan mengalahkan sang monster. Kohei tahu sebenarnya Yui bersedih karena babang Kenggonya terhisap oleh monster. Ia mencoba menghibur dan berjanji akan mengalahkan monster meskipun berat. Tak lama Raija dan Miola datang merusuh dengan membawa monster tadi. Hal itu diperhatikan oleh Kohei dan Yui. Mau tidak mau Kohei pun harus keluar dan bertempur walau tanpa armornya. Terlihat perbedaan kekuatan yang begitu jomplang. Kohei pun dihajar habis-habisan di depan mata Yui. Tak habis akal, Yui pun mendatangi juniornya dan meminta pertolongan. Meskipun sesampainya di lokasi para junior ini cuma bisa melihat karena takut. Kohei yang terus dibanting pun dibantu oleh Ayu yang tidak membawa pengaruh apa-apa. Kohei yang sangat marah pun menendang bola raksasa sehingga membuat monster itu terpelanting. Alat vitalnya membentur ujung besi dan membuat semua orang yang pernah dihisapnya pun kembali ke dunia yang hanya sementara. Masaru yang memantau dari CCTV mengatakan kalau monster itu sudah melemah. Jadi mereka diizinkan berubah untuk mengantarkannya ke akhirat. Dengan gagah berani, para pahlawan ini langsung berubah. Namun mereka dihentikan oleh pesawatnya Melzar. Seperti biasa, cerita akan sangat membosankan jika tidak ada penambahan alur ketika pesawat Melzar dan kendaraan kreditaan B-Fighter tidak ada drama dalam pertempurannya. Dan seperti yang dapat Anda tebak, pesawat Melzar dapat dikalahkan dengan mudah. Para B-Fighter tahu kalau scene itu membosankan dan turun dari kendaraannya untuk melawan sang monster. Namun sang monster menolak kalah dengan mencoba menghisap Kohei dengan armornya. Kohei yang sudah berpengalaman pun menembak perut sang monster di mana tempat ia menghisap orang dengan tembakan berubah jadi batu. Sehingga sang monster tidak jadi menghisap Kohei dan ia malah yang dikalahkan. Esok harinya, keadaan kembali normal dengan Kohei kembali melatih futsal. Di saat yang bersamaan, Mother Melzar juga membangkitkan monster yang berasal dari fosil ikan koel ikan. Di mana fosil itu juga telah ditumbuhi material hidup yang kita sebut saja jamur. Lalu para hero ini dipanggil untuk kerja memperbaiki torrent air di belakang markas.
Namun aksinya diperhatikan orang misterius. Mereka curiga dan segera mengejar orang itu dengan berpencar. Setelah terkepung, ternyata orang itu adalah seorang perempuan yang kita sebut saja Diana. Gadis cantik ini adalah adiknya si Kenggo yang bekerja di Akademia Cabang Amerika. Ia ke Jepang untuk perjalanan dinas sekaligus rapat yang tidak menghabiskan anggaran. Diana menyampaikan kalau ada material hidup berbahaya di lautan Jepang yang agak sensitif oleh suara. Ia takut material hidup itu akan dimanfaatkan oleh musuh. Tak lama mereka mendengar berita kerusuhan dan menuju lokasi. Singkat cerita, B-Fighter bertemu dengan monster koalikan tersebut. Dan setelah dianalisis, di bahunya terdapat jamur yang disebutkan Diana tadi. Monster itu pun menyerang dengan agresif. Dibantu kroco-kroconya Melzart membuat B-Fighter cukup kewalahan. Tak jauh dari sana Diana menyalakan gelombang ultrasonik yang tak hanya membuat itu pusing, tapi juga para B-Fighter yang terkena dampaknya. Diana memperbesar suara dari gelombang tersebut. Namun membuat Dazel marah dan menyerangnya. Dibantu pesawat Melzart, Dazel dan pasukannya pun mundur. Begitupun B-Fighter yang sakit kepala dan berubah seperti semula. Namun penyerangan pesawat Melzart terus berlanjut sehingga memaksa para B-Fighter memanggil kendaraan kreditannya. Pertempuran antar kendaraan pun terjadi dan seperti yang dapat Anda tebak. Kendaraan kreditan B-Fighter memenangkan pertempuran. Setelah pertempuran usai, Ayu mencoba meneliti alat gelombang suara yang dibawa Diana menggunakan AI canggihnya. Sambil meneliti, Kenggo menceritakan kejadian pahit yang dulu mereka alami ketika Diana hendak tertabrak motor. Kenggo berhasil menyelamatkannya. Lalu profesor datang dan mengatakan efek alat itu sangat mengganggu pertempuran dengan Melzart. Tak lama mereka pun mendapatkan laporan kalau Melzart kembali berulah dan pergi. Diana yang baru sadar langsung bangun. Melumpuhkan beberapa penjaga dan mengambil alatnya kembali. Sementara B-Fighter kembali bertempur dengan monster koalikan di tengah gemerlapnya malam. Namun Diana datang dan membunyikan alat itu. Sehingga para monster termasuk B-Fighter pun pusing. Para B-Fighter yang kembali ke wujud manusianya kewalahan ketika kroco-kroco Dazel mencoba mengalahkannya. Sementara Diana terlihat sudah mahir menggunakan alat itu sehingga mampu mengontrol monster koalikan dan membawanya ke dalam sebuah van. Namun aksinya diketahui Dazel. Ia diserang, dengan cepat Kenggo datang menyelamatkan adik tersayangnya. Walau tanpa armor kuagar, Kenggo tetap berusaha mengalahkan Dazel. Kenggo membawa Diana ke dalam van dan menyuruhnya pergi. Sementara ia akan terus bertempur. Ia pun tak tega dan memutar mobilnya. Setir mobil dibanting untuk menghantam si Dazel. Aksinya membuat Dazel semakin murka dan ingin mengakhirinya. Tentu Kenggo tidak menyerah dan terus menyerang Dazel. Aksi heroik Kenggo dalam menyelamatkan Diana tak luput dari perhatian koalikan yang berhasil keluar van karena kecelakaan tadi. Sementara Ayu dan Kohei masih sibuk dihadang oleh kroco-kroco lemah. Naasnya, Diana terkena serangan Dazel saat hendak mengambil komandernya Kenggo yang jatuh. Diana pun terjatuh dalam dekapan Kenggo. Dalam gemerlap badai diselingi hujan yang deras, Diana berterima kasih pada abangnya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kenggo yang sangat murka mengambil komandernya dan berubah sambil berlari ke arah Dazel. Dengan sekali pukulan membuat Dazel terjatuh. Disusul Kohei dan Ayu yang berubah dan membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan kroco-kroconya Dazel. Kenggo yang sudah murka ini pun menggunakan senjata terkuatnya dan mengalahkan monster koalikan dengan sekali serangan. Alhasil pertempuran pun berakhir dengan kaburnya si Dazel. Esoknya terlihat Kenggo yang membawa jenazah adiknya untuk dikremasi. Waktu pun berlalu, Mother Melzart membuat monster dari separuh kaktus yang bernama Zabodera atau kita sebut saja Belerik. Kemampuannya dapat menteleportasikan benda ke waktu lampau atau masa depan. Kemudian scene berpindah ke seorang bocil yang kita sebut saja Edwin. Edwin melihat sejenis fosil unik bersinar. Ketika ia memegang fosil itu, ia berteleportasi ke Cosmo Academica. Dia melihat Kenggo yang sok sibuk. Di tengah kesibukan itu muncullah logo aneh di lantai dan Kenggo pun menghilang. Edwin pun kaget dan berteleportasi ke dalam kegelapan. Di sana ia melihat Belerik yang memerintahkannya untuk mengalahkan anak SMA bernama Kohei. Lalu ia pun berteleport kembali ke kamarnya. Ia segera berlari ke sebuah SMA dan melihat cewek-cewek cantik sedang berjalan. Tak lama Ayu datang dan menghampiri Kohei. Di mana wajah Kohei yang pernah Edwin lihat sebelumnya. Ayu melaporkan kalau Kenggo telah menghilang. Tak lama dua remaja ini dihampiri Edwin dan mengatakan kalau orang yang mereka cari telah hilang oleh logo aneh yang bersinar. Ketika mereka sedang berbincang, Belerik datang dan melancarkan serangan.
Kohei pun meminta Ayu menyelamatkan Edwin. Sementara ia akan menghentikan sang monster. Namun Belerik mengeluarkan ultinya dengan sinar kuning berlogo aneh di tanah dan hal itu membuat Kohei juga lenyap bersamanya. Ayu pun kebingungan melihat dua temannya hilang. Tak lama Edwin pun jujur kalau ia bisa terhubung dengan logo itu. Ia menunjukkan batu fosilnya untuk bisa berteleportasi ketika ia bersinar. Hal ini sama persis ketika logo Belerik tadi bersinar, maka ia juga berteleportasi. Ayu pun berusaha merebut batu itu. Batu itu tak sengaja bersinar dan mengantarkan mereka ke Jepang zaman dahulu di mana tata krama belum ditemukan. Tak lama mereka melihat Kenggo yang dikejar-kejar para samurai. Begitupun Kohei di sisi seberangnya. Tak lama Ayu dan Edwin juga dikejar oleh para samurai. Kejar-kejaran ini membuat Ayu, Kohei dan Kenggo bertemu di suatu titik. Lalu Ayu meminta Edwin untuk mengantarkannya kembali ke zaman mereka. Saat Edwin ingin menggunakan fosilnya, Belerik pun datang dan berkata, "Monster kokoh juga lahir dari benih yang kecil." Lalu ia menyerang Edwin hingga fosilnya terjatuh. Namun dengan cepat Miola datang dan menginjak batu itu hingga hancur. Belerik pun menteleportasikan mereka ke sebuah ruangan kosong atas perintah Raija. Di sana mereka bertemu ninja jadul yang kemungkinan anak buahnya Jiraiya. Para ninja itu langsung menyerang Kohei dan Kenggo. Sementara Ayu membawa Edwin untuk pergi dari sana. Di kantor AI mengatakan kalau kelompok B-Fighter telah terjebak di masa lalu akibat ulah si Belerik. Sementara Ayu yang melarikan diri pun juga terkepung bersama Kohei dan Kenggo. Mau tidak mau mereka harus berubah dan bertarung dengan para ninja jadul tersebut. Dalam pertempuran, Edwin melihat logo yang sama seperti logo teleportasinya Belerik. Edwin melaporkan hal itu pada Ayu. Ayu pun sadar dan hendak menghancurkan benda itu. Namun tentu saja usahanya tak mudah. Belerik menyerang dan mengepung Edwin dalam kobaran api. Dengan gagah berani, Edwin pun melompat dari kobaran api. Ia memanjat menuju logo aneh tersebut dan mematahkan ujungnya. Alhasil Edwin dan para B-Fighter kembali ke zamannya. Namun masalah baru datang ketika pesawat Melzar datang. Dan seperti yang dapat Anda tebak, para B-Fighter ini memanggil kendaraan kreditannya dan bertempur dengan pesawat-pesawat itu. Begitu pesawat Melzar habis, para B-Fighter pun turun dan bersiap menghadapi Belerik. Ayu dengan gagah berani maju dan bertempur dengan Belerik. Walau sempat didesak, Ayu pun berhasil mengakhiri Belerik dengan sekali serangan senjata pamungkasnya. Selesai pertempuran, Ayu memuji Edwin karena keberaniannya dalam mematahkan logo si Belerik. Ia pun memberi hadiah yang diidam-idamkan penonton wibu. Edwin pun bahagia dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.